temanya menarik karena psikologi kolbu ini tampaknya menjadi unik ya, karena Kang Asep sudah menyiapkan dengan baik. Baik, ke materinya, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai Mitra Psikologi Indonesia dan program-programnya. Kami Mitra Psikologi Indonesia pada awalnya adalah bagian dari HIMSI Jaya, tapi pada akhirnya kami menyatakan diri sebagai satu lembaga yang independen ya. Pada intinya kami tetap mendukung kebijakan-kebijakan teman-teman psikologi di pengurus HIMSI, bahkan saya sendiri sekarang masih ada di HIMSI pusat ya untuk mengikuti kegiatan yang selanjutnya. Dan Mitra Psikologi Indonesia berusaha menjadi satu lembaga yang menyajikan atau menjadi sebuah lembaga yang menyajikan berbagai kegiatan sharing ya. Sharing session ini diharapkan tidak hanya terbatas pada teman-teman yang berprofesi psikologi, tetapi semua masyarakat yang concern atau berfokus atau ingin lebih mengetahui tentang ilmu psikologi, biasanya kami undang. Seperti pagi hari ini, tidak hanya yang berprofesi psikologi yang hadir dalam forum Zoom ini. Nah, khusus untuk teman-teman psikologi, kami akan memberikan fasilitas pengurusan SKP atau Satuan Kredit Profesi. Ya. Oleh karena itu, mohon nanti semua, bukan hanya yang teman-teman psikologi, mohon untuk mengisi daftar hadir dengan benar, karena ada 2 sertifikat yang akan muncul, yaitu pertama adalah sertifikat kehadiran, semua dapat, lalu kemudian akan diproses demikian rupa, akan ada sertifikat lagi khusus buat teman-teman yang berprofesi psikologi, itu yang disebut SKP. Tapi SKP ini perlu pengurusan ke HIMSI pusat, jadi perlu waktu, jadi nggak langsung siap bisa dikirim, didistribusikan setelah kegiatan selesai, ada prosesnya. Demikian sedikit perkenalan tentang Mitra Psikologi Indonesia. Nanti tanggal 9 akan ada lagi webinar dalam rangka Ramadan. Itu temanya ke arah parenting. Judulnya adalah Home Based Education. Ini bukan berarti kita membahas mengenai homeschooling ya, beda sekali. Nanti akan kita distribusikan juga informasinya. Bagi yang sudah tergabung di WA Group, bisa bertahan di WA Grupnya, dan nanti di akhir moderator akan mengumumkan kembali kegiatan tersebut. Sebelum saya berikan panggung ini kepada Kang Asep yang dipandu oleh moderator, mari kita menundukkan kepala dan saya coba untuk memimpin doa hari ini supaya kegiatan ini lancar dan mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Insya Allah kita semua mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, semoga kami berkumpul di sini mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kami, dapat berbagi pengetahuan juga kepada yang lain, dan memberi manfaat seluas-luasnya. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, Rabbil firli wari walidahya warhamnahuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, beri pula kekuatan pada kami untuk mengembangkan usaha kami sesuai dengan keberkahan, sesuai dengan izin-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian doa singkat yang saya bisa pandu. Tidak berlama-lama, kita langsung saja karena ini hari Jumat. Mudah-mudahan kegiatannya juga lancar. Saya persilakan untuk, karena ini Kang Asep yang menjadi narasumber, maka moderatornya kita panggil Teh Indah, gitu ya. Silakan Teh Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Julivan. Yang biasa kita panggil Bang Ivan jadi Kang Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Cip Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah kita sahur tadi, pagi ini yang belum tidur tetap semangat, tetap terjaga, karena kita akan mulai menuntut ilmu bagian dari salah satu bentuk ibadah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di kesempatan yang insya Allah berkah ini. Amin Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, Kang Asep Khairul Ghani, kita akan coba membacakan rundown dan tata tertib ya, Mas Tato. Ya, ini sudah tampil di layar. Jadi hari ini, itu ada item-itemnya, Mas Tato. Kita pembukaan jam 9. Tadi sudah dilakukan oleh Kang Ivan. Jam 9, berarti jam 9.10, mundur 10 menit ya waktunya Bapak Ibu dari yang tertera di sini. Nanti narasumber akan, setelah saya memperkenalkan narasumber akan memaparkan kurang lebih 30 menit, dan setelah itu ada tanya jawab. Tanya jawab kami persilahkan dalam bentuk raise hand maupun chat room dengan tempo 25 menit. Setelah itu foto bersama dan dilakukan penutupan dengan closing statement dari narasumber, penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan form umpan balik. Dan untuk form absensi untuk peserta itu akan kami masukkan linknya ke chat room pada saat akhir dari tanya jawab ya, Mas Tato ya. Untuk tata tertib, apakah perlu dibacakan kembali? Saya rasa tidak perlu ya, Mas Tato ya. Silakan CV-nya Kang Asep. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan dari pakar kita ini, Kang Asep Khairul Ghani. Siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Beliau ini sudah terkenal di seantero Jawa Barat dan juga dengan keahliannya di bidang Ericksonian hipnoterapi. Mungkin bagi teman-teman psikolog sudah sangat mafhum sekali siapa beliau. Ya, saya tidak membacakan tanggal dan tahun lahirnya ya Kang Asep ya, tapi lebih kepada pengalaman beliau sebelum terjun ke bidang profesional, coach dan trainer dan terapis juga. Adalah seorang petinggi di bidang human resource, tepatnya human capital director, yang jelas pasti di perusahaan besar. Kemudian sampai sekarang coach dan psikoterapis, dan beliau adalah lulusan dari Fakultas Psikologi UI tahun 93. Organisasi pendiri dan sekjen pertama Asosiasi Psikologi Islam. Wow. API ya Kang Asep ya, API ya. Ada di setiap wilayah provinsi di Indonesia, dan anggota HIMSI tentunya, IPKI, API, dan Wakil Ketua Pusat Kajian Tasawuf ASEAN. Sudah kelas internasional nih Kang Asep, Masya Allah. Pondok Pesantren Suralaya di Tasikmalaya, Wakil Ketua Lakpesdam NU Jawa Barat, Komite Pendidikan Yayasan Al-Bahjah, Dewan Penasihat Komite Pesantren Ramah Anak. Ini yang kopra ya, yang setiap hari Kang Asep ini memberikan tausiah subuhnya. Kemudian ini prestasinya, mahasiswa berprestasi tentu saja. Kalau tidak punya riwayat prestasi, tidak bisa menjadi manusia yang sangat berkualitas seperti hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan dari Kang Asep mengenai psikologi kolbu, membangun kolbun salim. Saya sedikit mengulas ya Kang Asep, punten, saya juga baru belajar.
Saya membaca mengenai kolbu ini adalah di dalam surat Al-Hajj ayat 46 yang kurang lebih bunyinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada, yaitu kolbu. Kolbu manusia bersifat labil, kecuali bagi mereka yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa penyakit hati yang berkaitan dengan kolbu. Kolbulah yang menentukan watak manusia. Jika hatinya buruk, ia senantiasa mengikuti hawa nafsu sehingga kehilangan akal sehatnya. Perilakunya akan cenderung ke arah maksiat. Demikian sebaliknya, jika hati atau kolbu seseorang baik, maka perilakunya akan ke arah kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang-panjang lagi, bagaimana peranan kolbu dalam perspektif ilmu psikologi, dan apa itu kolbun salim? Kami persilakan kepada Kang Asep untuk waktu dan layarnya. Mangga Kang Asep. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fardis-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita bersama Mitra Psikologi Indonesia dan Psikologi Muda akan menyelenggarakan kajian berkaitan dengan kolbu. Jadi banyak ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan kolbu, tetapi barangkali juga kata kolbu ini sendiri juga seringkali mungkin karena saking abstraknya kata kolbu, orang menjadi sulit paham gitu ya tentang kolbu ini apa. Nah jadi tampaknya kita barangkali perlu mencermati dulu dari akar kata, asal kata kolbu itu sendiri, supaya kita memahami kolbu itu dari konteks orang Arab. Saya mencoba melihat beberapa kamus berbahasa Arab, ya terutama kamus dari Ibnu Manjur yang namanya Lisanul Arab. Di dalam kamus Lisanul Arab itu kelebihannya dari kamus-kamus lain, dia adalah dia mengumpulkan kamus-kamus sebelum dia dan dia menambahkan dengan makna-makna kata yang ada dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kalau kita cermati lemanya, jadi kalau di dalam kamus itu ada lemanya itu unik gitu ya, dia ngelihat dari konteks-konteks seperti itu. Nah, kenapa kita perlu memahami seperti ini supaya kita tahu persis, karena kalau bisa kita baca di KBBI barangkali bukan itu yang dimaksud dengan kolbu dari sudut bahasa Arab. Nah, karena istilah kolbun salim pun juga istilah dalam bahasa Arab, maka mau tidak mau kita merujuk dulu ke dalam bahasa Arab, nah supaya kita mengerti dalam konteks Arab, supaya kita paham nantinya di dalam konteks Indonesia maknanya itu seperti apa. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah 5 bahasan yang akan kita bahas. Apa itu kolbu, apa fungsi kolbu, ada 3 kondisi kolbu, kemudian upaya membangun kolbun salim, dan terapi PSMS membangun kolbun salim. Bagi teman-teman yang kelahiran tahun 60-an ya atau 50-an akhir, itu saya rasa hafal lah PSMS itu nama perkumpulan sepak bola ya. Jadi PSMS Medan ya. Musuhnya Persib lah itu. Apa itu kolbu? Jadi kalau kita yang mencermati, ada kolbu itu kalau misalnya kita nanya ke dokter Arab, maka dia akan menunjukkan benda ini. Kolbu itu adalah jantung, heart kalau kata dalam bahasa Inggris. Nah di dalam bahasa Indonesia kolbu diterjemahkannya jadi hati. Hati itu bukan heart gitu. Hati itu hepar. Nah tetapi di dalam peristilahan bahasa Indonesia, sesuatu yang ada kaitannya dengan inti dari pikiran, inti dari emosi, digunakan term hati.
Nah, sehingga tentunya saja penerjemahannya dari qalb ke hati itu sendiri lebih ke penerjemahan interpretasi ketimbang penerjemahan leksikal ya. Nah, sehingga ada istilah hati-hati, ada istilah perhatian ya, ada istilah berhati-hati, ada istilah hati-hatilah. Nah, jadi artinya hati seperti itu di dalam bahasa Indonesia pun maknanya bukanlah benda yang ada di dalam tubuh yang fungsinya adalah untuk mencuci ya darah yang sudah beredar gitu, bukan itu gitu ya. Bukan fungsi hati itu. Jadi hati di dalam bahasa Indonesia itu sendiri sebenarnya adalah aspek psikologis berkaitan dengan tadi bagaimana kita memberikan amatan, bagaimana kita melakukan kecermatan, bagaimana kita melakukan kewaspadaan gitu ya. Bagaimana kita menata diri kita sehingga ada kata tinggi hati, ada kata rendah hati, ada kata suka hati. Nah, berarti di dalam hati sendiri ada kaitannya dengan emosi. Nah, kenapa kita harus mulainya dari aspek bahasa supaya kita paham. Jadi tentu saja kajian kolbu di dalam bahasa Arab pun memang ada sebuah hadis dinyatakan bahwa di dalam dalam tubuh manusia itu ya ada sebuah daging. Nah, dan di mana daging itu bersih, maka bersih seluruh tubuhnya. Kalau atau baik gitu ya, kalau daging itu rusak maka rusak seluruh dirinya. Daging itu adalah jantung. Nah, kalau misalnya diterjemahkan secara harfiah seperti itu. Nah, tetapi para ulama tidak menerjemahkannya secara harfiah. Walaupun secara harfiah seluruh dokter mengatakan benar ya, kalau jantungnya berfungsi baik, baik seluruh tubuh dia. Kalau jantungnya ngadat, jantungnya bermasalah, seluruh fungsi-fungsi tubuh bermasalah. Nah, jadi jantung itu atau kolbu itu seringkali di dalam bahasa Arab dikatakan sebagai inti dari sesuatu. Pusat dari sesuatu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan jantung pisang, jantung pohon pisang, itu bukan jantung yang keluar, tetapi kalau pohon pisang itu kita potong, nah titik tengahnya, porosnya itu adalah namanya jantung. Nah, di dalam bahasa Arab itu seringkali juga mereka menggunakan istilah qalb untuk misalnya saja pohon korma. Nah, jadi pohon korma itu kalau ditebang, nah titik tengahnya dari pohon korma itu ya diameternya, jadi titik tengahnya itu dinamakan qalb juga. Nah, jadi kalau kita bisa lihat bahwa qalb itu berarti inti dari diri seseorang, inti dari diri itu dalam bahasa dalam bahasa Arab adalah nafs. Nah, jadi ini juga yang seringkali kacau juga karena nafs itu udah menjadi bahasa Indonesia jadi ada kata nafsu. Nah, kata nafsu di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya beda lagi di dalam bahasa Arab. Nafsu dalam bahasa Indonesia yang artinya membawa kepada keburukan, kepada kejelekan. Itu adalah hanyalah salah satu kondisi diri saja. Nah, di dalam bahasa Quran digunakan nafsu la amaratu bisu. Nafsu itu adalah diri, la amaratu itu adalah memerintahkan bisu terhadap keburukan. Nah, jadi di kita juga repot lagi. Amarah itu sama dengan marah gitu. Nah, dalam bahasa Arab beda. Amarah itu artinya adalah memerintahkan, perintah. Karena itu ada fi'il amar, kata perintah gitu ya. Doa itu juga dalam bentuk lain sebenarnya juga sebuah perintah juga gitu. Cuman perintah yang diungkapkan dalam bentuk permintaan. Nah, apa itu kolbu? Nah, kolbu itu juga di dalam konteks Arab, kalau misalnya orang Arab bertani, nah, mereka menggunakan bajak, mereka menggunakan cangkul, mereka menggunakan garpu untuk membalikan tanah. Nah, itu juga kolbu juga. Jadi ada kaitannya tuh dengan bolak-balik. Karena itu ada doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya muqallibal. Ya, berarti ini adalah kalimat menyapa Tuhan. Ya, Tuhan yang maha membolak-balikan kolbu, ya. Sabit kolbi, tetapkan kolbuku ala dinika, di agamamu. Nah, din itu sendiri dalam bahasa Arab maknanya luas, termasuk dalam peradaban yang mulia.
Jadi kalau misalnya kita tidak dinyatakan beragama, kalau tidak kita tidak malah mampu melakukan peradaban. Nah, jadi kolbu itu juga bisa artinya bulak-balik. Nah, jadi yang bisa bulak-balik macam-macam, pikiran kita bisa bulak-balik, emosi kita bulak-balik, perhatian kita bisa bulak-balik gitu ya. Amatan kita bisa bulak-balik. Emosi kita, tindakan kita pun bisa berubah-ubah. Nah, sehingga sesuatu yang bulak-balik, sesuatu yang bisa berubah-ubah seringkali dimaknai di dalam bahasa Arab itu qalb. Apa juga? Nah, jadi kalau misalnya orang Arab itu mengatakan misalnya ada orang yang lagi marah. Nah, yang lagi marah itu adalah matanya juga terbalik gitu ya. Matanya juga mengarah berbeda gitu, bolak-balik di situ ada mengarah ke atas begitu. Nah, itu juga seringkali digunakan istilah qalb juga. Jadi bahkan kalau orang Arab menegur kepada orang Arab lain adalah coba balikan dulu gitu ya matamu. Nah, itu artinya adalah sebenarnya adalah sama dengan gitu ya, tahan emosimu, rendahkan emosimu gitu ya. Kendalikan emosimu. Nah, kemudian juga ada kolbu itu juga seperti anak tantrum. Kalau anak tantrum kan guling-guling tuh. Nah, berguling-guling itu juga kolbu juga. Nah, berarti sesuatu yang berubah-ubah. Nah, di dalam diri kita manusia itu selalu berubah-ubah, nggak tetap, nggak ajeg. Karena kita memang manusia, kita bukan malaikat ya. Kalau malaikat ya wajar gitu, apa namanya, dia ajeg, dia konstan, dia konsisten gitu ya. Dia dawam di dalam keajegannya. Nah, kalau kita nggak berubah-ubah. Nah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman kita juga begitu gitu ya. Kelakuan kita bisa jadi tadi pagi bagus, siang hari gitu korslet dikit, malam hari meradang, bisa jadi begitu. Jadi artinya adalah qalb itu juga adalah bolak-balik, berguling-guling seperti itu. Apalagi mana qalb berpaling. Nah, berpaling, memalingkan pandangan. Misalnya di sini nih dalam gambar ini mungkin si pasangan ini ada nggak kesepakatan, pada waktu tidak terjadi kesepakatan apa yang dalam pembicaraan, maka mereka berpaling. Berpaling itu berarti pembicaraannya tidak disepakati, berpaling juga tubuhnya. Yang satu jadi ngelihat ke sebelah kanan, yang satu ngelihat ke bawah gitu. Nah, jadi berpaling ini juga adalah ada kaitannya dengan kata qalb itu sendiri. Nah, kemudian juga arah, jadi perubahan arah, turn left, turn right, let's go gitu ya. Itu kan arah juga. Nah, jadi salah satu fungsi qalb nantinya juga adalah menentukan arah, memilih arah gitu ya. Tahu mana arah yang benar, tahu mana arah yang salah gitu ya. Tahu bahwa kita sudah tersesat dan tahu bahwa kita perlu mencari jalan yang benar. Nah, kemudian jadi banyak tuh kalau kita kumpulkan seluruh kamus-kamus dalam bahasa Arab, terutama di kamus-kamus klasik gitu ya. Maka qalb itu sendiri berkaitan dengan makna perubahan, perpindahan, ada gelang di tangan, ada kaus kaki. Kenapa kaus kaki? Kaus kaki itu seringkali dipakai kan untuk membungkus. Kenapa membungkus kaki? Supaya tidak terluka. Nah, jadi makna pinjamannya kepada qalb juga adalah bahwa qalb itu juga adalah alat yang sebenarnya juga bisa membungkus seseorang supaya dia tidak terluka. Membuat seseorang supaya dia terlindungi. Membuat seseorang supaya dia tercegah dari sesuatu. Kemudian kaus kaki juga bisa jadi terumpah. Jadi ada kata terumpah ya. Kata terumpah itu kan berarti adalah sandal bakyak lah. Tapi terumpah itu yang bakyaknya yang bukan pakai apa? Yang dijepit itu. Yang dijepit oleh jempol gitu ya, pakai kayu juga. Nah, terumpah seperti itu gunanya apa? Sama kan melindungi kaki. Jadi kalau orang itu mempunyai qalbu, maka qalbu yang baik itu adalah qalbu yang bisa melindungi dirinya. Melindungi dirinya dari apa? Peluang-peluang celaka. Nah, qalbu ini bisa melakukan mitigasi, bisa melakukan pencegahan supaya diri dia itu sendiri adalah tahu kalau misalnya dalam metaforanya berjalan kaki tadi, tahu ini yang buruk, tahu ini jalan yang belok, tahu jalan yang perlu dilewati, tahu jalan yang perlu dihindari gitu. Nah, kemudian juga ada sumur yang belum dibangun, digunakan istilah qalb juga. Jadi orang-orang Arab itu ya karena kan sumur itu susah ya.
maka mereka mencari titik-titik air yang untuk membangun sumur. Nah, jadi sumur yang belum dibangun artinya tuh baru lubangnya doang, belum ditemboki. Nah, itu juga kolb. Nah, makna pinjaman dari sumur itu artinya apa? Berarti tadi kolb itu juga ya dalam bentuk yang aslinya juga ya berarti perlu dididik, perlu dilatih gitu ya. Kalau tanpa dididik dan dilatih ya peluangnya dia membuat orang lain kecebur ke sumur gitu ya. Kemudian malah celaka di sumur adalah besar. Kemudian juga ada luka yang diobati dengan pijatan tangan. Jadi ya kalau ada orang luka, nah itu seringkali tuh misalnya kalau misalnya saya waktu itu karena ibadah hajinya kebetulan saya ketemu dengan orang yang bernama Asep yang sudah berada di Arab ya, dan ternyata turunan-turunannya juga di Arab semuanya gitu ya, dari zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, dan mereka masih bisa berbahasa Sunda, menariknya tuh. Tetapi tadi bahasa Sundanya udah lughatul arabiyah gitu ya, barika mana Asep, jadi ya udah nggak bisa nyebut Asep lagi, dia udah Asep ya. Ya, nah itu dia mengatakan, saya bilang tadi Anda menggunakan kata kolbu tuh pada waktu memijat luka salah satu jamaah. Kolbu itu ya memang artinya ini juga gitu. Nah, bisa jadi dia artinya inti. Nah, berarti inti dari diri kita, sari diri kita. Nah, ada juga kolb itu sendiri adalah akal diartikannya. Akal itu berarti rasio gitu ya, rasio. Nah, kemudian ada juga bahwa kolb itu sendiri adalah sebuah kata yang digunakan dengan ada orang-orang yang bisa menipu orang dengan keahlian tertentu. Nah, sehingga orang tertipu. Nah, ingat, jadi kolbu ini juga seringkali kalau misalnya tidak dalam kendali, tidak dilarikan kolbu itu dalam bimbingan nurani ya. Karena nantinya ada dua kolbu, nantinya ada kolbu nurani, kolbu yang tercerahkan, ya yang mendapatkan nur, yang mendapatkan cahaya. Ada kolbu zulmani, ada kolbu yang tertutupi, ya. Karena kolbu yang barangkali adalah tertutupi. Nah, kemudian juga ada mengubah atau membalikan posisi sesuatu. Ada menjadi pusat perhatian atau fokus suatu hal. Nah, kemudian ada kondisi emosional atau psikologi seseorang. Nah, dalam bahasa lain digunakan juga bahwa kolbu itu untuk menggantikan kata diri. Atau ada juga yang dimaksud dengan nafsun natiko. Nafs an-natiko, diri yang mampu berbicara. Diri yang mampu berpikir. Karena nantinya juga ada nafs an-natiko, ada nafs ruhiyah gitu ya. Diri yang ruhani gitu. Nah, jadi kalau kita cermati dari akar katanya, asal katanya dari bahasa Arab, maka kolbu itu adalah bisa jadi inti dari sesuatu, ya kan? Bisa dinyatakan juga sesuatu itu sendiri yang sifatnya inti tadi, sesuatu yang bisa berubah-ubah, dia tidak ajak, dia tidak kekal, dan dia juga adalah karena sifatnya akal, bisa akal yang mengakali gitu ya, bukan akal yang tercerahkan. Nah, karena itu adalah nah berarti diri yang namanya kolbu ini adalah sentral dari seseorang atau pusat dari seseorang. Nah, jadi kalau kita membaca beberapa kamus ya, menyimpulkan bahwa kolbu itu misalnya di dalam kamus Al-Munawir ya, kalau kamus Al-Munawir. Apa yang dimaksud dengan kolbu? Kolbu adalah organ yang berfungsi sebagai pusat penggerak darah dalam tubuh manusia dan menjadi tempat bernaungnya kehidupan jiwa dan perasaan. Nah, ini dikatakan sebagai jantung berarti. Kamus Al-Ma'ani, kolb dapat diartikan sebagai pusat kesadaran dan tempat terciptanya segala macam perasaan dan emosi, baik yang positif maupun negatif. Nah, jadi di sini berarti kalau kita kaji dengan kajian psikologi, ada yang namanya pusat kesadaran, itu berarti bahasanya dalam psikologi umum itu dalam bahasan dalam consciousness gitu ya. Kemudian ada kamus Al-Muhit, qalb adalah pusat kehidupan dan tempat bernaungnya segala macam sifat, baik yang baik atau maupun yang buruk. Nah, berarti di sini qalb itu dikaitkannya dengan, kalau kajian di dalam psikologi sama dengan personality gitu ya. Berarti di dalam personality itu kan ada kajian tentang trait, sifat-sifat. Ada kemudian sifat utama, ada sifat dominan, misalnya cardinal trait kalau kita membaca misalnya karya-karya Gordon Allport. Kemudian dalam Lisanul Arab, ya Ibnu Al-Manzur mengatakan qalb itu dapat diartikan sebagai pusat
yang mengendalikan seluruh tubuh dan berfungsi sebagai tempat terciptanya segala macam perasaan dan emosi. Nah, jadi kalau kita ngamatin, ada banyak ayat ya, banyak surat di dalam Quran yang berceritakan tentang kolbu. Nah, tetapi kayak kita ambil yang ada kata kolbun salim saja. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku yang orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku, kabulkanlah permohonanku. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Pada hari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Nah, jadi di sini ada kata, ini adalah doanya Nabi Ibrahim, gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim nyadar betul bahwa orang yang kelak akan berjumpa dengan Allah itu yang qalbun salim. Nah, salim itu dalam bahasa Arab lebih menarik lagi. Salim bisa artinya damai, salim bisa berartinya selamat, salim bisa berarti suci, salim bisa berarti jernih. Nah, mungkin lebih menarik kalau kita, karena ayat ini adalah berkaitan dengan menggambarkan Nabi Ibrahim, sebagian mufasir mengartikan bahwa konteks ini itu adalah salah Nabi Ibrahim itu apa sih? Dinyatakan digelari sebagai penghulu para nabi. Nabi Ibrahim apalagi kehebatan beliau. Nah, kehebatan beliau adalah orang yang menemukan Tuhan dengan cara sains. Ya. Dia pertanyakan, dia melakukan pertanyaan-pertanyaan, dia uji coba gitu ya. Tentunya saja dengan sebuah kriteria-kriteria beliau. Dan kemudian awalnya benda ini, nah terus gitu ya. Sampai supaya yakin beliau itu, Nabi Ibrahim itu bertanya, berminta kepada Allah. Jadi buktikanlah kepada aku bahwa engkau memang adalah Maha Pencipta. Maka kan di situ Nabi Ibrahim diminta untuk mencari burung, kemudian juga memotong burung itu, kemudian memecah itu tempatnya, dan kemudian Allah bisa mewujudkan kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi kalau kita ngamatin di sini adalah tantangannya Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang mampu bertauhid, ya, mampu kemudian juga bertanya-tanya yang dipertuhankan itu apa, kemudian setiap yang dipertuhankan itu dia sangkali sampai ketemu yang benar-benar perlu dipertuhan. Sehingga kalau kita cermati adalah mampu melakukan la ilaha illallah. Jadi tiada ilah. Nah, ilahun itu adalah apapun yang kita mempunyai fokus kepadanya. Istilah ilahun itu kalau dalam konteks psikologi sama dengan istilah yang digunakan Freud yang namanya egokateksis. Egokateksis itu adalah pada waktu kita fokus perhatian kita, fokus penglihatan kita, fokus pendengaran kita, fokus pengucapan kita, fokus tindak tanduk kita adalah kepada sesuatu. Nah, itu dinamakan sebagai ilah. Maka ilah itu banyak. Jangan diartikan cuma berhala saja ilah itu. Hobi kita bisa jadi ilah. Makanan yang kita sukai kalau kita fokus ke situ bisa jadi ilah juga gitu ya. Apalagi sampai melupakan tentunya saja penghambaan kita kepada Allah gitu. Nah, karena itu dulu ya Profesor Dr. Nurholis Majid, Cak Nur itu menerjemahkannya la ilaha illallah itu dalam sebuah tulisan tiada Tuhan kecuali Tuhan. Cuman Tuhan yang pertama adalah ditulis pakai aksara kecil semuanya, kemudian Tuhan yang satu lagi menggunakan seluruhnya aksara kapital. Nah, berikutnya adalah ada juga nih di dalam hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walak yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh dan rupa kalian ya. Nah, jadi di situ rupa kita tuh nggak dilihat ya. Kemudian juga termasuk juga harta kita, amwalikum untuk harta ya. Walak yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi dia melihat kolbu kalian dan tindakan kalian. Nah, di sini ada kata qulubikum, qulub, kolbu, a'malikum. Jadi kolbu itu adalah intinya, a'mal itu adalah
outputnya. Nah, berarti dua-duanya ya harus benar lah gitu. Intinya ya harus benar gitu ya. Intinya diri kita harus benar. Nah, amal itu kan ejawantah dari intinya harus benar. Nah, jadi kalau kita lihat Kang Asep, ya, punten, waktunya masih 13 menit lagi. oke, masih lama Teh, tenang aja. Iya. Oke, kemudian ada Mangga, fungsi mangga. kolbu ya. Fungsi kolbu itu yang pertama pusat pengendalian diri. Ya. Nah, jadi kendali diri. Nah, kendali diri itu berarti kan atas apa? Nah, atas ada ketika kita mengendalikan diri kan berarti ada tujuan yang ingin kita capai dan kemudian juga ada norma-norma tertentu. Nah, apakah kita mampu tetap taat terhadap norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan kita. Kolbu ini adalah pusat spiritualitas. Jadi karena itu ada sebuah hadis suatu kali ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, "Wahai baginda Rasul, saat ini engkau masih ada, sahabat-sahabat masih ada. Jadi kalau aku punya masalah dan aku nggak tahu jawabannya, aku akan datang kepadamu dan aku datang kepada sahabat-sahabat. Tetapi kelak kalau engkau tiada, sahabat kepada tiada, aku harus bertanya kepada siapa?" Nah, baginda Rasul menjawab, ya istati kolbak. Jadi ya tanyakanlah kepada kolbumu yang ada di dalam dadamu. Jawaban yang benar adalah jawaban yang menenangkan kolbumu meskipun semua orang menentangmu. Jawaban yang salah adalah jawaban yang menggelisahkan. Nah, gelisah itu berarti kan kolbunya itu bolak-balik tuh. Yang menggelisahkan kolbumu walaupun semua orang mendukungmu. Nah, dalam hal itu berarti kolbu itu adalah pusat spiritualitas. Ada pusat kecerdasan emosional, ya ada beberapa hadis itu yang bercerita tentang itu. Pusat rasa kasih sayang, pusat kreativitas dan inspirasi, pusat kesehatan mental, pusat motivasi dan semangat, pusat kepribadian seseorang, pusat rasa syukur dan kebahagiaan, pusat pengambilan keputusan, pusat keadilan, pusat relasi sosial, dan pusat cinta dan kasih sayang. Nah, jadi banyak nih fungsi-fungsi kolbu itu. Nah, jadi kalau kita kaitan dengan psikologi kontemporer yang kita pelajari di Fakultas Psikologi, jadi kolbu itu apa gitu ya kan kalau dalam konteks psikologi. Nah, jadi kolbu itu barangkali terwakili oleh beberapa istilah, psihe, personality, awareness, consciousness, sensation, ya karena ada beberapa ayat, ada beberapa surat berkaitan dengan itu. Jadi ketika orang itu nggak bisa mengendalikan matanya, nggak bisa mengendalikan telinganya, nggak bisa mengendalikan lidahnya, gitu ya. Ada sensasi. Kemudian juga ada persepsi, ada kognisi, ada emosi, ada sikap, ada niat, intention, dan ada perilaku. Nah, jadi kalau kita mengkaji kolbu dalam bahasa Arab itu ya nggak cukup kalau kita mengartikan hati. Kolbu diartikan hati dalam bahasa Indonesia gitu ya. Susah nyarinya gitu. Nggak ada itu kajian tentang hati dalam psikologi. Nah, tetapi kajian-kajian di dalam psikologi berkaitan dengan psike, personality, awareness, consciousness itu sangat banyak ya. Nah, sehingga ada para ahli mengkategorikan dalam rangka memudahkan pemahaman ada 3 kondisi kolbu. Yang pertama adalah kolbun salim. Nah, kolbun salim itu adalah kolbu yang selamat, adalah kolbu yang suci dari segala macam penyakit spiritual, kebencian, iri hati, sombong, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kolbu ini selalu bersih, tenang, dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Nah, supaya kita paham di dalam ajaran Islam, di dalam sejumlah surat Quran itu manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai Abdullah. Jadi dalam rangka Abdullah itu adalah menjadi hamba Allah, menjadi abid Allah. Mohon maaf, abid itu hamba sahaya pengertiannya. Ya. Jadi kalau kemudian hamba sahaya yang baik adalah sami'na wa ata'na. Dengar dan taat, bukan samina wa asoina, dengar dan melawan, dengar dan membangkang. Nah, jadi dengar dan taat itu berarti ya tahu persis bahwa saya tidak punya apa-apa, hidup saya pun juga atas kehendaknya,
Bahkan hidup dan mati saya pun juga bukan punya saya. Nah, atas dasar seperti itu. Nah, bagi teman-teman barangkali masa sih ada orang yang kayak gitu ya, banyak. Coba Anda amati itu misalnya saja di keraton-keraton yang ada di Surakarta Hadiningrat yang masih ada ya, kemudian juga Yogyakarta Hadiningrat. Ya abdi dalam itu berapa upahnya? Tetapi kenapa mereka bisa sedemikian rupa apa namanya bekerjanya adalah dengan penuh ketaatan. Nah, tentunya saja ada value-value tertentu yang dimiliki dalam relasi dia dengan raja. Nah, sama. Jadi qalbun salim itu kira-kira seperti itu. Nah, ada fungsi yang kedua di dalam ayat Quran tentang manusia itu menjadi khalifatullah. Nah, khalifatullah itu adalah kemampuan manusia tuh menata, mengatur, mengelola ya dunia ini. Ya, nah, jadi otomatis di situ berarti harapannya menjadi seorang muslim yang baik itu dua-duanya tuh menjadi Abdullah yang baik sekaligus menjadi khalifatullah yang baik. Kita mampu menata sekaligus juga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi qalbun salim itu berarti adalah inti diri kita yang mampu membuat diri kita itu menjadi hamba Allah yang baik dan mampu menjadi khalifatullah yang baik. Yang kedua adalah qalbun marid. Nah, qalbun marid itu adalah qalbu yang sakit. Ya. Nah, jadi karena melakukan tindakan-tindakan yang melakukan pelanggaran, maka dia jadi sakit. Nah, yang namanya sakit kan bisa sembuh gitu. Jadi ketika iman kita lemah, umumnya iman kita lemah itu ya karena qalbun kita, kemampuan salah satu diri kita untuk mengendalikan itu rendah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentunya saja kita tahu di dalam ayat-ayat Quran itu dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari ruh, ada lagi juga diciptakan dari segumpal tanah, diciptakan dari saripati tanah, diciptakan dari tanah seperti tembikar, tapi intinya adalah tanah. Nah, berarti di situ ada dua kutub tanah dan kutub ruh. Kalau tanah itu adalah simbol dari rendah, hina, jelek, buruk. Dan ruh itu adalah simbol dari keheningan, kedamaian, keindahan, kemuliaan, keagungan. Maka selain dua itu manusia diberikan iradah. Iradah itu kehendak bebas. Nah, kita mempunyai kebebasan tuh untuk terjerembab ke lumpur kehinaan atau kita melesat ke kutub langit. Nah, jadi otomatis di dalam setiap hari kita ada godaan-godaan. Bisa jadi kita kadang-kadang terjerembab. Pada waktu terjerembab, kita berarti itu sedang qalbun marid. Nah, kemudian ada qalbun mayit. Qalbun mayit itu adalah qalbu yang mati. Oke, qalbu yang mati ini adalah qalbu yang tidak memiliki kehidupan spiritual sama sekali. Nah, jadi bisa jadi orang yang bersangkutan sudah tidak lagi mengenal itu adanya Allah gitu ya, adanya Sang Pencipta. Nah, dia sudah tidak mengakui itu. Nah, dalam tingkat yang paling ekstrim orang ini ya tadi udah menjadi gitu, bahkan udah menuhankan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat berarti kalau misalnya kita mencermati apa upaya kita dalam rangka membangun qalbun salim, ya otomatis dalam bahasa sederhananya sih dua kata sebenarnya. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan diri kita menjadi Abdullah. Dan yang kedua mengimbanginya dengan menjadi khalifatullah. Nah, kalau kita membuat ya, berarti kan menjadi Abdullah itu ada dua. Ada Abdullah masih minim Abdullahnya atau Abdullahnya sudah tercukupi. Atau khalifatullahnya masih minim, khalifatullahnya sudah tercukupi. Berarti kan akan ada 4 kuadran itu. Ada empat jendela ya kan, ada 4 bilik jendela. Bilik yang satu berarti kan adalah jelek jadi hamba Allah, jelek juga menjadi khalifatullah. Wah, itu kan sejelek-jeleknya orang tuh bisa jadi. Yang kedua bisa jadi kita hebat dalam menata, hebat dalam mengatur sesuatu ya. Tetapi kita barangkali kurang penghambaan kita kepada Allah. Nah, bisa jadi yang ketiganya juga tadi. Wah, rajin ke masjid, rajin ke ini. Tetapi tadi nyari kehidupan sulit, bahkan nggak mau, bahkan males. Nah, itu dalam kasus seperti itu juga tidak baik juga. Karena Nabi pernah di dalam sebuah sabdanya, ada seorang sahabat bertanya,
wahai baginda Rasul, seseorang nih tetanggaku nih rajin ibadahnya, rajin ininya, sholatnya ini pun duha aja segala macam. Baginda Rasul nanya, siapa yang membuat dia bisa ibadah kayak gitu? Oh, saudaranya. Siapa yang memberikan dia makan? Saudaranya. Siapa yang dia memberi dia minum? Saudaranya. Siapa yang berinya tempat tinggal? Saudaranya. Semuanya yang disiapkan adalah saudaranya. Kata Nabi, tetap jauh relatif lebih baik saudaranya. Nah, kenapa? Saudaranya itu melakukan dua-duanya. Ia menjadi khalifatullah fil ar. Salah satunya tadi menata, ya, supaya orang ini menata harta, menata tindakan, gitu ya. Nah, berarti, nah otomatis yang kita harapkan kita ini kalau qalbun salim itu berarti terdorong menjadi ya Abdullah, ya khalifatullah. Nah, kemudian menghindari perbuatan dosa dan merawat akhlak yang baik, memperbanyak amal kebaikan dan sedekah, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, menghindari sikap iri hati, dengki dan permusuhan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi dengan cara mengontrol perasaan dan menghindari hal yang dapat merusak kalbu, melakukan introspeksi diri secara teratur untuk memperbaiki diri dan menjaga kesehatan kalbu. Nah, tetapi kalau kita menggunakan kajian psikologi, saya akan menggunakan bahasa yang agak berbeda. Sederhananya dalam rangka membangun qalbun salim, kalau menggunakan perspektif psikologi kepribadian, kenali bagian-bagian dirimu, kenali part-part dirimu, kenali ego-state dirimu. Mana ego-state yang akan merusak dirimu, kendalikanlah, kenalilah, pahamilah, reparentinglah, kira-kira begitu. Kalau menggunakan psikologi kepribadian. Kalau menggunakan psikologi emosi, kenali emosi-emosimu, kenali 4 jenis emosimu, pahami bahwa ada emosi-emosi tertentu yang terpicu sementara kamu nggak menyadari. Kenali emosi itu, pahami emosi itu, hayati emosi itu, dan berjalan untuk memfasilitasi emosi dan regulasi emosi. Nah, kalau dari segi kognisi berarti qalbun salim itu apa? Sederhana, kenali cara berpikirmu, kenali kekeliruan-kekeliruan berpikirmu, kenali distorsi berpikirmu. Dan kemudian kalau distorsi, restrukturisasi, perbaiki distorsi itu. Nah, kira-kira begitu kalau kita kaji dari aspek-aspek psikologi. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang awareness, selama ini kita nggak pernah awareness, berarti latih awareness kita. Nah, jadi kalau kita berkaitan dengan consciousness, selama ini bisa jadi kita ini unconscious terus. Melakukan tindakan langsung begitu aja. Tanpa ada pemikiran, tanpa ada kehati-hatian. Berarti kalau dilihat dari sudut itu, mulai sekarang refleksi diri, kemudian juga lakukan sesuatu, refleksi lagi balik, pertanyakan, adakah sesuatu yang perlu diubah, kemudian lakukan tindakan-tindakan yang lebih baik. Jadi kalau misalnya ada seorang tokoh pendidikan namanya David Kolb, kebetulan juga namanya Kolb juga nih. David Kolb ini kan dia memperkenalkan experiential learning. Di dalam experiential learning itu maka ada siklus bahwa seseorang pertama kali mengalami kegiatan pembelajaran, kemudian dia melakukan refleksi atau kegiatan pembelajaran. Dari refleksi itu kemudian dia membuat semacam teori kecil tentang pembelajaran, dan dari teori itu kemudian dia eksplorasi lagi di dalam kegiatan pembelajaran baru. Nah, berarti kalau kita membangun qalbun salim ini menggunakan perspektif psikologi modern, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya ada terapi PSMS membangun qalbun salim. Ini Mbak Indah sampai penasaran nih, dan saya nggak jawab waktu itu. Nanti aja lah Mbak Indah. PSMS itu singkatan dari apa? P-nya plus, S-nya 1, M-nya minus, S-nya 1. Aduh, kita ini banyak banget yang diubah. Nah, ada sebuah hadis seorang sahabat yang udah melakukan kejahatan yang cukup banyak, dan dia mengatakan, aku ingin menjadi orang yang berislam, orang yang menjadi berserah diri, orang yang menjadi damai. Kata Nabi mudah. Nabi tidak memberikan ragam syarat. Cukup bagi kamu, karena Nabi udah tahu orang ini. Cukup bagi kamu jujur aja lah. Nah, jujur itu berarti plus 1. Jadi lakukan aja satu kebaikan itu jujur. Nah, Nabi nggak meminta dia melakukan hal-hal yang lain. Nah, tetapi gara-gara melakukan hal yang satu itu, maka dia terpikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Tapi pada waktu berniat melakukan perbuatan tercela, ada pikiran lain.
Nanti kalau lu ditanya sama Nabi, apa yang lu lakukan pada hari ini? Waduh, masa gue jawabannya ini? Akhirnya orang itu menjadi tercegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan nista dan perbuatan-perbuatan tercela. Maka rumusnya nggak usah banyak-banyak. Jadi pilih dari tindak tanduk Anda saat ini, apa yang barangkali menurut Anda nih, coba Anda sadari apa saja kelebihan-kelebihan Anda, apa saja kekurangan-kekurangan Anda. Nah, fokus saja satu kekurangan yang mau Anda atasi. Ya, dalam hal ini orang tadi ingin mengatasi ya, dilakukannya dengan cara apa? Melakukan sebuah kebaikan. Nah, jadi plus 1 minus 1. Nah, metode ini kalau dalam kajian-kajian tasawuf dinamakan minus 1 itu adalah mengurangi perilaku-perilaku yang buruk, menyetop perilaku-perilaku yang buruk, membersihkan diri dari perilaku-perilaku yang buruk, namanya takhalli. Nah, sementara ya melakukan kebaikan-kebaikan tertentu gitu ya, sehingga diri kita menjadi terbiasa dalam kebaikan namanya takhalli. Nah, jadi sederhana saja. Anda melakukan suatu kebaikan, kalau Anda dawamkan itu akan mencegah keburukan-keburukan yang Anda niatkan. Misalnya larinya kepada strength aja, kalau di dalam psikologi positif, larilah saja kepada value strength Anda. Jadi strength Anda tuh ya apa gitu ya. Nah, strength Anda misalnya dalam kreatif, fokus kepada kreatif itu. Insya Allah tuh yang buruk-buruknya juga tertahan gara-gara kreatif itu. Atau misalnya Anda fokusnya dalam menyantuni orang, lakukan santuni orang terus-menerus. Insya Allah tadinya pengen ngomel jadi tertahan, pengen ngebunuh tertahan, pengen dengki sama orang jadi tertahan. Nah, insya Allah dengan cara demikian kita bisa membuat diri kita, kolbu kita ini menjadi kolbun salim. Demikian teman-teman sebagai pengantar untuk diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali Kang Asep. Masih kurang 5 menit. Jadi Kang Asep, Masya Allah, Masya Allah. Saya tadinya berpikir kolbu itu ya udah hati gitu ya. Ternyata dari paparan Kang Asep ini ilmu kita di sini jadi bertambah banyak. Masya Allah. Ternyata kolbu itu adalah sebelum kita ke tanya jawab, saya sedikit menyarikan kolbu jadi adalah inti dari sesuatu, akal sentral dari diri kita sendiri ya, seorang manusia. Pusat kehidupan, tempat bernaung segala macam sifat. Dan kalau dikaitkan dengan kondisi kolbu itu ada tiga kondisi besar. Kolbu yang selamat atau kolbun salim, kolbu yang sakit atau kolbun marid, kolbu yang mati atau kolbun mayit. Bagaimana membangun kolbun salim yang menjadi fokus dari pembicaraan kita pagi ini tadi sudah dipaparkan oleh Kang Asep. Di antaranya adalah dari berbagai perspektif psikologi. Kalau dari psikologi kepribadian, kenali ego state dirimu, mana yang akan merusak dirimu, kendalikan, kenalilah, dan reparenting. Kalau dari perspektif psikologi emosi, kenali emosimu, yang 4 jenis itu ya Kang Asep ya. Pahami emosi-emosi yang ada dirimu, mana yang paling dominan, dan ya mau nggak mau kita harus belajar menyadari kondisi emosi kita ya Kang Asep ya, sehingga kita bisa berjalan dan mengkoreksi emosi negatif tersebut. Kalau dari psikologi kognitif, kenali distorsi berpikirnya kita ketika kita melakukan sesuatu, apa yang terjadi nih dalam berpikir kita, distorsinya di mana, lalu perbaiki. Dan seterusnya. Ya tentunya kalau kita tidak bisa memperbaikinya sendiri, butuh bantuan ahlinya ya Kang Asep ya. Betul. Butuh terapis, butuh psikolog, diantaranya ya Kang Asep inilah yang sudah ahlinya untuk mengkoreksi atau membuat benar dari kondisi-kondisi psikologis seseorang. Saya masih dan belajar, Mbak. Aduh, Masya Allah. Tawadu sekali Kang Asep ini. Dan yang terakhir tadi PSMS, saya ketemu jawabannya. Ternyata simpel sekali Kang Asep, plus 1, minus 1. Jadi kalau saya balik ya, kurangi perilaku yang buruk, tambah perilaku yang baik. Kurangi dosa, kurangi maksiat, hindari perbuatan sia-sia, tambahkan ibadah. Apapun bentuknya ya Kang Asep ya, berbaik pada orang, bermuamalah, kemudian memperbanyak ibadah, sedekah. Kalau kita nggak bisa baca Quran, kita
lebih paham sholat, ya sholatlah, sholat sunnah, sholat wajib. Sholatnya masih belang-belang sambil memperbaiki, tapi kita punya duit yang banyak atau kita termasuk orang yang berjiwa sosial, sedekahlah yang banyak. Jadi untuk membalancing ya Kang Asep ya, sebenarnya bukan membalancing ya Kang, posisi yang positif itu harus lebih berat daripada yang negatif. Demikian sekilas yang bisa saya sarikan. Punten kalau ada yang masih kurang atau salah Kang Asep. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kalau di kolom chat belum ada yang bertanya. Untuk raise hand juga belum. Saya sih sambil menunggu Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Sambil menunggu ya Kang Asep. Kalau saya itu tadi kepikiran ya, terapinya itu Kang Asep. Kalau psikologi kognitif berarti lewat kayak CBT gitu ya Kang Asep ya? Ya sangat tergantung karena tidak sedikit orang-orang itu yang semua, jadi mungkin gini, klien-klien klinis itu umumnya kolbunnya lagi marid, gitu udah jelas. Ya marid. Ya, udah pasti marid, belum mayit. Marid lah kebanyakan. Kalau mayit kan dia datang ke kita aja berarti kan masih ada salah satu fungsi kolbu untuk memperbaiki diri kan. Nah kolbun mayit itu dia barangkali udah nggak mau datang ke siapapun, nggak mau datang minta bantuan gitu ya. Bukan gue yang harus berubah, tapi dunia ini yang harus gue berubah. Bisa jadi begitu kalau kolbun mayit. Sudah keras ya Kang ya. Iya, tapi kalau misalnya dia masih mau datang ke orang, nyari cara, ya mau berlatih, ya berarti kan di situ dia masih kolbun marid aja, ya sakit kan bisa sembuh gitu. Nah, jadi kalau kita cermati dari sejumlah orang-orang yang datang ke kita, memang terganggu juga. Misalnya orang yang mengalami depresi ya otomatis dalam relasi kepada Tuhannya terganggu. Orang relasi kepada Tuhan terganggu karena juga ada rumination, ada perenungan-perenungan di dalam dirinya yang antara lainnya juga mempertanyakan tentang Tuhan. Ya. Iya. Nah, jadi sama, berarti misalnya ada orang yang katakan saja tidak pemaaf. Orang tidak pemaaf itu juga menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan berarti fokus kepada bagian sakit-sakit hati dalam dirinya. Nah, orang yang tidak pemaaf itu kalau misalnya kita kaji lagi, waduh, banyak lagi masalahnya. Pemikirannya bisa jadi mengalami terdistorsi, emosinya juga dia tidak mampu mengendalikan, kemudian juga dia lebih fokus kepada keburukan-keburukan. Nah, itu kan ada di dalam sebuah hadis, ketika seorang anak Adam itu melakukan keburukan, maka ada setitik noktah dalam kolbunya. Jadi kalau dia melakukan keburukannya banyak, maka kolbunya yang makin tertutupi. Nah, sehingga sudah tidak mampu lagi menerima kebenaran karena udah tertutupi itu. Jadi kalau ibarat benda hitam hanya menyerap saja dia nggak bisa lagi memantulkan gitu. Nah, orang-orang yang dengan gangguan-gangguan jiwa itu ya di antara kita juga pasti pernah mengalami. Pada waktu kita mengalami gangguan jiwa, kita kan sulit itu menerima kebenaran itu. Sulit menerima nasihat dari orang, sulit menerima petunjuk. Nah, tidak sedikit kalau mereka datang konsultasi juga lebih dalam rangka untuk mencari pembenaran, bukan untuk mengoreksi hal-hal yang perlu dikoreksi dari mereka supaya diri mereka menjadi lebih nyaman sebenarnya. Nah, jadi lebih ya, jadi tantangan bagi kita ya kalau bagi saya seorang muslim ya kegiatan konseling itu adalah kegiatan dakwah ya. Kegiatan konseling adalah kegiatan dakwah, kegiatan terapi adalah kegiatan dakwah. Kenapa kegiatan konseling kegiatan dakwah? Seluruh orang, tugas orang itu adalah ud'u ila sabili rabbik. Jadi mengajak orang lain untuk ke jalan menuju Tuhan gitu. Nah, tentunya saja karena saya psikolog, jalan menuju Tuhan orang ini terbelenggu kalau pikirannya ngaco, salah. Jadi diperbaiki pikiran dan perasaannya ya, kacau gitu. Kalau misalnya rencana-rencana tindakannya juga dia juga kayaknya juga nggak mampu nih ngelihat efek tindakannya, nggak bisa membaca gitu akibat dari efek tindakannya. Maka berarti peran saya di situ adalah membantu orang untuk benar pikirnya, benar cara memproses pikirnya, sehingga dia tidak akan berada di dalam neraka jahanam sebelum meninggal dunia. Nah, karena banyak orang yang sudah merasakan penderitaan seperti di neraka jahanam walaupun masih di dunia gitu. Ya, baik Kang Asep. Masya Allah. Ini sudah banyak pertanyaan nih Kang Asep. Rupanya
pertanyaan saya memicu pertanyaan dari para yang ada di sini ya. Kalau pertanyaan dari Pak Jupan sih ini, kalau berinteraksi dengan seseorang yang merasa dirinya paling benar, apa itu masuk kolbun mayit? Tadi sudah dijelaskan masuk masih ke kolbun sakit ya, Kang Asep Kolbun ya? marit saja. Marit. Jadi Kolbun kita marit. jangan yang tahu kolbun mayit biarlah Allah lah gitu ya. Allah. Itu sudah menyangkut kepada ketauhidan ya, Kang Asep ya? Iya, Ya. bukan urusan kita lah ya. Nanti Iya. kita wah kolbun mayit lu. Nah, itu emang salah satu kelemahan kita belajar psikologi itu kadang-kadang tipologi itu dipakai dalam rangka untuk mengurung orang lain di dalam tipologi itu kan gitu. Iya. Malah kalau itu diniatkan malah menjadi takabur juga ya. Jadi umum lah orang itu nggak mau menerima kebenaran tuh umum. Lawang misalnya gini, anggap aja nih saya misalnya ke Jakarta. Walaupun saya dari tahun 74 di Jakarta, tapi kan udah banyak nggak tahu Jakarta terakhir gitu ya. Nah saya di situ ada orang polisi yang sebenarnya siap membantu gitu. Harusnya saya bertanya aja biar gampang. Tapi kadang-kadang saya nggak bertanyanya nanti. Setelah saya nyoba-nyoba sendiri, sotoy ternyata malah nyasar, baru saya ketemu di pandangan polisi itu baru nanya. Nggak ada beda dalam kehidupan manusia kadang-kadang begitu. Ada orang yang aku akan bertanya itu nanti kalau aku udah mentok gitu ya. Sebelum padahal ada orang yang kamu barangkali kalau nanya sekarang malah nggak perlu mentok dulu gitu. Nah, jadi ada selamat. dan ada kondisi-kondisi psikologis yang menurut saya memang perlu ya perlu pemahaman. Nah karena itu tadi saya juga seringkali datang ke sejumlah pondok-pondok pesantren karena pondok pesantren ini juga menjadi pilihan umat untuk menyelokakakan anaknya. Tapi di sisi lain juga pondok pesantren juga banyak murokibah atau wali asrama itu juga barangkali perlu kita bantu supaya mereka memahami tentang kondisi psikologis dari santrinya. Baik, Kang Asep, punten, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Tato dan Mas Fardian nih, kelihatannya mirip ya. Kang Asep, bagaimana cara mengenali kondisi kolbu diri kita? Kadang kan kita sulit mengenali kondisi kolbu ya. Yang jelas antara kondisi kolbu yang sehat sama yang marit tadi. Terus yang kedua mungkin sekalian bisa dijawab. Pak Asep, ketika saya marah karena hal yang tidak benar oleh ucapan teman, apakah itu termasuk masih belum mampu mengontrol kolbu? Apakah saya harus diam mengontrol diri atau melawan akan kebenaran? Nah, itu dua pertanyaan yang relate itu, Kang Asep. Yang pertama barangkali saya akan karena ini pertanyaannya berkaitan dengan tema psikologi ya, maka saya akan jawabnya menggunakan tema emosi saja. Di dalam masyarakat kita ya perlu memahami dulu emosi itu netral pada dasarnya, akan jadi baik atau buruk sangat tergantung konteks. Nah, yang pertama itu dulu. Yang kedua, di dalam emosi itu apa sih emosi? Emosi adalah respon seseorang terhadap situasi. Jadi emosi adalah tanggapan kita terhadap situasi. Tanggapan itu ada tiga jenis tanggapan. Tanggapan yang pertama adalah apa yang muncul di dalam benak kita. Tanggapan yang kedua adalah apa yang kita ekspresikan. Tanggapan yang ketiga adalah dalam bentuk tingkah laku kita. Jadi misalnya nggak usah jauh-jauh. Anggap aja misalnya saya sedang mengantri di Indomaret dan Alfamaret. Biar dua-duanya karena Indomaret Alfamaret selalu deketan. Saya di antrian ketiga jadinya. Tiba-tiba ada orang di belakang saya ada orang 3 lagi ngantri. Nggak tahu gimana ada orang yang tiba-tiba masuk, datang langsung kemudian nyelak ke antrian. Nah, itu kan situasinya seperti itu. Otomatis di dalam benak saya ada pikiran. Salah satu pikirannya misalnya muncul, orang ini kayaknya nggak berpendidikan banget. Ya, misalnya gitu. Itu juga adalah respon emosi. Yang kedua bisa jadi wajah saya, tubuh saya sudah bereaksi. Tangan saya mengepal, napas saya ngos-ngosan, detak jantung darah saya makin. Jadi reaksi fisik ya Kang ya, tanda-tanda reaksi fisik. Nah kemudian setelah itu terekspresikan juga pakai ucapan, pakai bahasa Sunda gitu ya, karena di Indomaret Garut, Aisyah monyet atau beruk gitu misalnya gitu ya. Nah itu kan adalah ekspresi emosi gitu. Nah marahnya nggak keliru karena marah itu,
marah itu tepat kalau apa? Kalau harga diri Anda, kalau martabat diri Anda, katakan saja terlecehkan. Nah, tetapi barangkali ada, karena ini adalah konteksnya relasi sosial, maka emosi itu berarti dalam menampilkan emosi tertentu itu, gimana caranya supaya mempertimbangkan tema-tema sosial gitu. Nah, jadi marah itu dalam bentuk yang baik menjadi syaja'ah. Syaja'ah itu keberanian. Nah, yang membedakan marah dan syaja'ah, energinya sama. Tetapi yang membedakan apa? Cara mengekspresikannya, cara menyampaikannya dalam setting sosial itu. Nah, jadi di dalam tema tadi, marah itu benar atau Anda dicopet sama copet. Masa Anda berbahagia? Nah, kan salah emosinya. Gitu. Masa Anda nangis-nangis keliru juga. Nangis yang nggak tepat, lawang copetnya masih bisa dikejar gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda di situ marah, kemudian Anda kejar copet, Anda tangkap copet, Anda lumpuhkan copet, Anda bawa ke polisi. Nah, ekspresi kemarahan Anda dalam bentuk tingkah laku itu tepat. Nah, jadi dalam masalah tema ini adalah apakah emosi itu relevan dengan situasi pemicunya? Yang kedua, apakah ekspresi emosinya itu juga sudah melibatkan hal-hal yang baik juga. Jadi marah bisa baik, sedih bisa baik. Jadi marah bisa baik, bisa buruk. Sedih bisa baik, bisa buruk. Benci bisa baik, bisa buruk. Tergantung membenci apa, kan gitu. Baik. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Tato dan Mas Fardian. Baik, berikutnya kita beri dulu kesempatan kepada yang mau open mic. Silakan Bapak Ibu. Mau raise hand atau mau open mic langsung? Saya kali Mbak. Ya, Mangga. Purwanto Mbak. Pak Purwanto. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz saya ini. Kang Open Asep ini cam Ustadz Mas, saya. open cam. Apa kabar Kang? Open cam kamera, boleh? open kamera Pak Mas Pur. Nah, itu tadi udah bentar ya. Nah, biar kelihatan wajahnya nih. Sama aja. Nggak ada berubah. Gini Kang, ada satu definisi mengenai takwa ya. Takwa itu kan ada beberapa referensi mengatakan bahwa melakukan segala sesuatu. Kalau enggak, saya nggak apa Arabnya ya. Iya. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah, menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Gampang kan itu? Betul. Saya kaitkan dengan PMS. PSMS. PSMS ya. Sorry. Hati-hati loh Mas. jadi PSMS PSMS ya. Nah, itu kan satu tuh ya. Iya. Nah, nanti kalau kita ingin kan derajat manusia itu kan sebenarnya mutakin yang kita cari ya. Betul. Nah, itu bagaimana ini antara PSMS yang cuma satu-satu tadi, sementara target kita kan semua kebaikan, semua perintah dan semua larangan. Ini gimana nih cara menyikapi cara karena gini Mas, manusia itu kalau misalnya menargetnya terlalu banyak nggak dapat apa-apa. Dalam bahasa Sunda ada istilah ngarawu kusiku. Nah, dalam istilah bahasa Sunda itu ada ngarawu kusiku. Nah, ngarawu itu meraup. Ku dengan siku. Dengan siku. Maksud hati ingin mendapatkan banyak, tapi malah ambrol dan amburadul. Gitu. Nah, jadi Nabi pun mengajarkan. Jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana para sahabat itu bertanya kepada Nabi, Nabi melihat kondisi psikologi sahabatnya. Dan Nabi tidak memerintahkan yang banyak, satu hal saja. Gitu. Satu hal, misalnya begini, ada sebuah hadis yang berkisah tentang suatu kali Nabi pada waktu menjelang sholat subuh, kan yang sekarang jadi Masjid Nabawi itu kan rumah Nabi dulunya itu, rumah Nabi kan itu, yang jadi raudhah itu kan rumah Nabi, yang dipakai di situ bisa jadi tempat sholat, tempat tidur dan segala macam ya oleh para jamaah pada waktu itu, ahlu sufah pada waktu itu. Nah, dan biasanya orang itu sholat itu udah di tempatnya masing-masing gitu. Jadi misalnya katakanlah kalau kita biar dicermati, misalnya anggap aja posisinya kita hitung dari kanan ke kiri ya, shaf. Katakanlah shafnya ada 20. Di shaf 1 udah Mas Pur, di lokasi 1 Mas Pur, lokasi 2 Mas Ipan, lokasi 3 Mas Tato. Orang udah terbiasa begitu. Nah,
Sehingga kalau ada orang yang nggak hadir, kosong kan itu. Nah, ada yang belum hadir di satu titik itu. Nabi nunjuk ke titik itu. Orang yang biasanya tuh sholat di situ adalah calon penghuni surga. Wah, sahabat ini kan penasaran gitu ya. Wah. Kalau kata orang Sunda tuh saling tingkat cewis gitu. Masa sih, kayaknya dia biasa aja gitu. Apa biasa aja. Nah, kata sejumlah orang-orang yang ribut ini, ketimbang lu pada ribut kayak gitu, udahlah kita selidiki ya. Diutuslah satu orang nih menyelidiki. Apa yang dilakukan oleh satu orang ini mengamati. Pura-pura kemalaman, akhirnya dia bisa tidur di sahabat ini. Dia intip gitu ya. Dari dia dipersilakan masuk itu sampai pada waktu pagi hari. Biasa aja. Hari kedua pura-pura kemalaman lagi. Hari ketiga pura-pura kemalaman lagi. Karena orang bertamu boleh 3 hari. Nah di hari ketiga ini si tuan rumah bilang. Ini kayaknya pasti ada apa-apanya nih. Aneh gitu kalau ada orang masa kemalaman sampai 3 malam berturut-turut. Niat gitu ya kan. Nah kemudian orang itu bercerita gini. 3 hari yang lalu tuh sebelum kamu datang Nabi mengatakan gitu, makanya kami penasaran. Aku nih cuma diutus aja nih sama teman-teman nih untuk mendapatkan menangkap basah gitu ya. Apa sih yang kamu lakukan? Kata dia, ya seperti yang kamu lihat. Aku sholat seperti orang lain gitu ya. Aku sholat malam seperti orang lain sama seperti yang kamu lakukan. Nggak ada lagi. Tapi kalau kamu penasaran, ada satu hal yang aku lakukan memang nggak kelihatan sih. Apa yang kamu lakukan? Aku tak pernah aku tidur di suatu malam sebelum aku memaafkan kesalahan-kesalahan orang di hari itu yang menzolimiku. Tidak pernah aku memulai tidur di suatu malam sebelum aku memaafkan orang-orang yang merendahkan martabat diriku. Nah, jadi orang ini punya dawam, dia amalnya cuma satu aja. Satu aja. Dawam. Tapi amal itu karena didawamkan, karena diajarkan membuat amalan-amalan baiknya makin banyak, membuat tercegahnya amalan-amalan buruk. Demikian. Jadi gini Kang ya, artinya mungkin terapi PSMS ini kan sebetulnya satu yang sudah betul prioritas, high priority gitu ya. Betul. Nanti kalau itu didawamkan itu artinya nyambung ke perilaku-perilaku baik lainnya gitu ya mungkin. Betul, ya? Otomatis. Misalnya kan orang yang tadi memaafkan pasti dia akan berarti akan menjadi santun karena definisi dari pemaaf saja kata maaf, kata afuun dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Kayak termasuk di dalamnya ada kasih sayang, ada belas kasih, ada berpaling dari keburukan, ada kemudian juga fokus kepada kebaikan, ada fokus kepada hal yang membahagiakan, ada fokus kepada yang menyenangkan. Nah, maka otomatis ketika dia melakukan pemaafan, maka banyak amalan-amalan baik turunan dari memaafkan itu terjadi pada dia. Nah, otomatis perbuatan-perbuatan buruk pun jadi tercegah dengan sendirinya. Jadi kayak efek domino gitu ya. Efek domino gitu ya. Iya. Betul. Baik. Ya, terima kasih Kang. Nanti ya. Terima kasih Mas Pur. Ya, bisa chat langsung. Ya, ini ada pertanyaan terkait PSMS juga nih Kang Asep dari Bu Yulia. Mungkin siapa namanya Mbak Rita sebentar ya. Pertanyaan Mbak Rita di awal. Cuman ini karena Bu Yulia menyampaikan pertanyaan di chat. Bagaimana menggunakan PSMS untuk terapi beragam problem psikologis? Nuhun. Itu tadi sudah terjawab ya, Bu Yulia? Jadi jawaban sederhananya, Bu, kalau dalam aspek psikologi sederhana saja. Kebanyakan kan tema-tema psikologis kita fokus kepada ini Bu Yulia. Fokus kepada keburukan-keburukan ya. Lalu kita misalnya fokusnya pada keburukan. Tetapi di sisi lain kita bisa menggunakan paradigma yang berbeda. Fokus aja kepada kebaikan orang itu. Apa yang sudah baik dari orang itu. Saya kasih contoh satu kisah terapi yang menggunakan pendekatan PSMS ini. Suatu kali ada orang yang mengalami depresi. Orang yang udah 65 tahun, menjanda, dan anak-anaknya juga udah pada di luar negeri gitu ya, jarang pulang. Dan si ibu ini depresi. Dan kebetulan si ibu ini punya tetangga seorang psikolog. Nah, psikolog ini udah nggak mempan lah semua teknik-teknik dia. Psikolog ini datang kepada seorang terapis namanya Milton Erickson. Kata si psikolog ini kira-kira begini. Kalau kamu mampir ke satu daerah,
tetangganya kota Phoenix di Arizona. Coba deh kamu mampir juga lah ke rumah tetanggaku. Orang ini dikasih tahu depresi gini. Nah, Milton Erickson berarti kan udah tahu kalau menggunakan pendekatan dari yang lemah sulit tuh. Maka dia datang ke situ, dia melakukan pengamatan. Ternyata si nenek ini senang menanam bunga tertentu. Jadi di rumahnya tuh banyak tuh tanaman bunga-bunga itu. Lalu Milton Erickson berkata begini, ya oke ya, dalam rangka mengatasi depresi kamu nggak usah macam-macam, nggak usah minum obat, nggak bisa minum apa. Tapi apa saja aktivitas yang kamu masih rutin lakukan? Dijawab sama si nenek itu. Seminggu sekali saya suka ke gereja, saya juga suka berkunjung kepada orang-orang di komunitas kami ini yang misalnya saja ada ritus of the passage, ritus peralihan tahun, misalnya kelahiran, dapat anak, lamaran, nikahan, gitu ya, selamatan loh kalau kayak kita. Nah, mulai sekarang coba kamu kalau ke gereja bawa bunga di dalam pot dan hadiahkan kepada orang yang bisa jadi di hari itu ulang tahun, bisa jadi di hari itu dia mendapatkan kesuksesan, di hari itu dia mendapatkan putra. Kamu bawa bunga aja sebagai tanda bahagia, tanda duka cita, tanda sukacita. Nah, Milton Erickson cuma begitu doang. Dan orang itu melakukannya. Nah, karena dia melakukan tindakan kayak gitu, akhirnya itu memicu adanya interaksi dari orang lain. Dan membuat orang depresi itu kan biasanya orang depresi itu diam, merenung ke sendiri, melakukan self rumination. Perenungan itu menjadi berhenti karena orang itu sibuk adalah memindahkan bunga-bunga tadi dari tanaman lahannya itu ke pot, sibuk membuat kartu-kartu ucapan, sibuk untuk mengarang kartu-kartu ucapan yang indah dan bersajak dan berima untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, dan pada waktu orang ini meninggal dunia, wah itu sampai ada tuh tulisan orang itu meninggal dunia ya, obituarinya itu ditulis di koran lokal gitu, bahwa seorang ratu bunga dari kota Milwaukee sudah meninggal dunia. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari cerita ini, berarti terapi ini tidak fokus lagi kepada tema depresinya, tetapi inti dari depresi itu kadang kan adalah loss of connection. Nah, bagaimana supaya orang ini connection? Nah, supaya connectionnya menggunakan apa yang sudah dia miliki, yaitu apa? Senang bertanam bunga. Nah, sekarang dari bertanam bunga untuk memberi bunga, kayaknya langkahnya jauh relatif lebih mudah. Kira-kira demikian, Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Bagaimana Ibu Yulia? Mungkin Ya, sudah jelas. sudah cukup jelas. Jadi tinggal Ibu mengorek atau menggali apa sih passion atau yang Ibu sukai gitu ya Kang Asep ya, untuk men-share. Maaf, Ya. ini kalau terkait kayak di psikologi positif ya kan? Iya. Kayak di psikologi positif, kita memanfaatkan potensi. Ya, terkuat dia. Kalau kita menggunakan pendekatan positif, psikologi positif kan adalah setiap orang punya strength ya. Strength. Nah, di antara strength itu apa yang paling strength? Nah, artinya berarti nanti kalau Ibu buat dalam bentuk penugasan, lakukan strength itu dalam berbagai macam konteks. Sehingga hal-hal yang tadinya dinyatakan sebagai apa ya, sebagai gejala dalam diagnosa itu menjadi berkurang karena strength-nya menjadi banyak. Ya. Nah, satu contoh lagi lah. Suatu kali Milton Erickson itu mendapatkan klien yang mengaku ya di rumah sakit umum ya, dari poli jiwa, dan ditangani ini oleh Dr. John ya. Dr. John itu rekan kerjanya Milton Erickson yang mengaku sebagai Yesus Kristus. Nah, itu kan udah jelas tuh kalau pakai diagnosa berarti dia kena grandiosa gitu, paranoia kan gitu. Paranoia. Wow, itu udah kasih obat ya tetap aja dia masih ngaku Yesus. Nah, lalu ketemulah Milton dengan orang ini, dia mengatakan, "Ya, aku tahu engkau Yesus." Di-accept saja. Dan aku tahu juga bahwa Yesus itu seorang carpenter. Nah, di dalam kisah-kisah Bible itu kan Yesus dijelaskan seorang carpenter itu. Seorang yang bisa tukang kayu ya.
seorang yang berahli dalam membuat benda-benda dari kayu. Nah, karena aku tahu Yesus carpenter, nah kebetulan nih di rumah sakit nih banyak nih kursi yang jebol. Jadi dikasih kegiatan ya Kang ya. Nah, akhirnya Iya. orang itu ditanyalah sama si Milton Erickson ini kepada direktur rumah sakit. Coba benda-benda apa aja yang di rumah sakit yang berasal dari kayu yang perlu diperbaiki. Oh, disebutin tuh banyak hal. Nah, orang itu lalu didaftar. Oke, Yesus. Nah, ini nih ada daftar pekerjaanmu nih. Akhirnya orang itu lalu fokus kepada pekerjaan tukang kayu. Akhirnya berkurang fokus kepada ngaku-ngaku sebagai Yesus. Kira-kira begitu, Bu? Baik. Ya. Ya, cukup ya Bu Yulia. Dipahami Kang Asep, terima kasih. Ya. Sama-sama, Ibu. Berikutnya satu lagi terakhir Kang Asep. Setelah ini kita akan closing dengan penyerahan sertifikat. Tapi ini dijawab dengan singkat Kang Asep dari Mbak Rita Diah. Bagaimana dengan kondisi orang yang belum punya pemahaman bahwa ia butuh pertolongan, tapi sebenarnya sudah meresahkan lingkungan. Jadi kelihatannya dia awareness terhadap permasalahan dirinya yang sebetulnya sudah mengganggu, mengusik orang lain gitu, Kang Asep. Mungkin Ya, bisa di dijawab dalam dengan ajaran singkat. Islam itu untuk melakukan hal yang baik itu diperlukan kondisi jamaah. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang jamaah. Artinya untuk baik saya membutuhkan teman. Teman untuk apa? Untuk saling mendukung dan saling mengingatkan. Nah, jadi mohon maaf nih ya, pengaruh didikan Belanda, pengaruh jajahan Belanda ke dalam kehidupan agama Islam itu besar. Salah satunya mengkotakkan agama itu hanya di urusan-urusan ubudiyah saja. Padahal agama itu urusan seluruh totalitas hidup. Ya, berdagang juga kegiatan ibadah. Berbicara seperti ini kegiatan ibadah. Mencari ilmu adalah kegiatan ibadah. Menyantuni kegiatan ibadah, menegur kegiatan ibadah, memberikan konseling kegiatan ibadah, memberikan terapi kegiatan ibadah, ngajarin orang kegiatan ibadah, ngasih tahu arah rumah orang adalah kegiatan ibadah. Berpolitik yang baik kegiatan ibadah, bermusyawarah berkegiatan ibadah. Menegur orang dengan cara yang baik dan tepat adalah beribadah. Nah, sayangnya di dalam masyarakat kita, Belanda itu adalah membuat kita menganggap bahwa ibadah itu hanyalah sedikit kecil saja. Hal-hal yang lain tadi yang saya katakan itu dianggapnya bukan ibadah. Nah, jadi yang pertama barangkali mari kita persepsi tentang ibadahnya disepakati dulu. Yang kedua, dalam rangka ibadah seperti itu diperlukan jamaah, diperlukan dakwah. Dakwah bukan cuma ceramah. Dakwah itu ragam bentuknya. Intinya yang membuat orang yang tadinya sedih menjadi gembira, yang tadinya bingung menjadi jelas, yang tadinya repot menjadi mudah, ya, yang tadinya sakit menjadi sehat. Apapun proses yang kita lakukan dalam rangka itu kepada seseorang, namanya ibadah, namanya juga dakwah. Nah, berarti tugas kita Mbak Rita dalam kasus seperti itu adalah orang yang bersangkutan adalah bukti bahwa orang itu membutuhkan pertolongan. Bukti bahwa orang itu membutuhkan dukungan, bukti bahwa orang itu membutuhkan bantuan. Nah, sayangnya memang di masyarakat kita kalau ketemu orang seperti itu ya tadi dakwahnya ya lebih sendiri-sendiri gitu. Padahal perlu barangkali dakwahnya juga dakwah sekampung, ngebantu orang ini supaya bisa dalam tanda petik sembuh gitu ya. Dirangkul ya Kang. Dari ininya. Nah, ini tantangan-tantangannya yang barangkali di sejumlah pondok pesantren terjadi itu. Kenapa ada orang yang bermasalah di kampungnya tetapi di sebuah pondok dia jadi sehat. Jadi sehat mentalnya. Apa yang ternyata tidak ada di lingkungan asalnya? Pengakuan terhadap diri dia, penghargaan terhadap diri dia, kemampuan menyimak terhadap orang itu. Sementara di masyarakat bisa jadi udah mendapatkan judgement, udah mendapatkan putusan, udah mendapatkan katakan labeling tertentu. Nah, itu yang membuat hati orang semakin keras. Nah, jadi ada sebuah ayat saya rasa yang diturun kepada baginda Rasul.
Andai kata kamu menggunakan cara-cara keras, maka orang itu makin keras hatinya. Nah, berarti tadi semakin kita ketemu dengan orang yang keras, nggak bisa kita menggunakan cara keras. Nggak bisa juga menggunakan cara kritikai gunting. Seperti di dalam permainan Hom Pimpah Tiongkok, gunting, batu, kertas. Ngadepin batu harus jadi kertas. Sehingga kita harus penuh kelembutan, kesiapan merangkul, kesiapan melakukan pendekatan. Berangkat dari kacamata berpikirnya. Sehingga dengan demikian kita kalau tahu mengarahkan dari sudut pandangnya. Mungkin langkah seperti itu. Sahabat saya nih, Mbak Rita Diah. Mbak Rita Diah ya. Bagaimana Mbak Rita Diah? Semoga bisa menjawab ya Mbak Rita. Baik, Kang Asep, sudah jam 10.29. Masih ada beberapa tahapan lagi. Sebelum kita ke penutupan, Kang Asep memberikan closing statement. Kita foto bersama dulu. Mas Tato, setelah foto bersama, ada closing statement dari Kang Asep, lalu penyerahan sertifikat kepada narasumber dari Direktur MPI. Kemudian ada sedikit pengumuman mengenai webinar MPI yang berikutnya. Silakan. Ini apa nih? Mohon membuka kamera, Bapak Ibu, rekan-rekan. Gayanya gaya apa, Kang? Kang Tato. Gaya biasa aja. Ini ada 2 page. Kita page pertama dulu. Sebentar. Oke, sebentar. Kemudian Hitung page dong. kedua. Dihitung, Mas. Oh, yang tadi udah. Page Takutnya kedua. merem. Page kedua 1, 2, 3. Udah? Oke, sudah. Satu gaya aja ya. Berikutnya closing statement Kang Asep. 5 menit mungkin intisarinya saja sebelum kita ke penyerahan sertifikat oleh Kang Ivan. Baik, sertifikatnya sertifikat tanah ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kita sudah diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jaringan Zoom ini yang tentunya saja ini adalah atas kasih sayang, atas rahmah dari teman-teman dari Mitra Psikologi Indonesia dan sahabat-sahabat dari Psikologi Muda Indonesia. Tanpa ada rahmah di dalam kolbu mereka, tentunya saja kita tidak bisa diperjumpakan dalam area di mana kita bisa sama-sama belajar. Kita hari ini adalah membicarakan tentang kolbu. Kolbu di dalam bahasa Arab itu sendiri maknanya banyak. Tetapi intinya adalah kolbu adalah inti diri kita. Kolbu adalah psikhe kita. Kolbu adalah personality kita. Kolbu adalah yang mengendalikan sensasi kita. Yang mengendalikan persepsi kita. Yang mengendalikan judgement kita. Yang mengendalikan simpulan-simpulan kita. Nah, supaya tentunya saja supaya kolbu ini bisa mampu mengendalikan, maka dia perlu nyantol. Nyantolnya adalah kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saja dari kemampuan kita menjadi pengendali atau dikendalikan itulah, maka peluangnya kita ada 2. Adalah kalau kita benar-benar adalah di luar kendali kita, sehingga kita tidak lagi mengendalikan diri kita dan kita mati, sehingga perilaku kita adalah menjadi menjauh dari Allah, maka itu namanya adalah kolbun mayit. Jadi kolbunya sudah mati. Tetapi kalau mungkin adalah kolbu kita kadang-kadang gitu ya terpengaruh gitu, sehingga terlupakan kita untuk menjadi hamba Allah yang baik. Terlalu asik kita, terlalu fokus kita dalam rangka khalifatullah gitu, sehingga dari hamba Allah yang baik ya. Kemudian kita teringat gitu ya. Nah, di situ berarti adalah kolbun marid. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau kita kolbun marid? Ada kata tobat. Tobat itu jangan diartikan ribet-ribet lah. Tobat itu berarti melakukan pendekatan, mendekat. Tobat adalah gerakan
makin mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis berarti menyadari perilaku yang keliru, kemudian juga mengubah perilaku yang keliru dengan perilaku yang lebih tepat atau lebih baik, dan kemudian berikutnya adalah menjaga atau mendawamkan perilaku-perilaku itu. Enggak mudah kalau sendirian, mudah kalau dengan jamaah. Karena itu dalam rangka itu perlu kita mencari teman perjalanan supaya kita menjadi qalbun salim itu. Kalau kita punya pasangan, ya pasangan kita juga, yuk kita sepakati untuk saling mengingatkan. Jadi watawasau, mengingatkan bil haq, watawasau bisob. Nah, sabar itu berarti mengingatkannya terus-menerus dengan ragam cara supaya bisa mengena di hatinya, supaya orang itu kemudian berterima kasih kepada kita karena kita bukan benci kepada dia, bukan nggak suka dengan dia, tetapi dalam rangka kita berteman dalam perjalanan menuju Tuhan. Nah, kemudian di antara berbagai macam tema-tema tadi, ya otomatis ada qalbu yang ketiga, yaitu qalbun salim. Nah, qalbun salim ini ya kalau mau disederhanakan adalah kemampuan di mana diri kita sangat sadar bahwa Allah selalu ada mengawasi kita, dan kita menjaga perilaku kita supaya perilaku kita ini adalah perilaku-perilaku yang sesuai dengan harapan Allah. Sehingga dengan demikian kita insya Allah terhindar dari melakukan tindakan buruk, tergerak untuk melakukan tindakan baik, sehingga kita menjadi insan yang takwa. Semoga apapun yang saya sampaikan hanyalah dongengan, akan menjadi nyata kalau kita melakukannya dalam amalan tindakan keseharian kita. Dan saya pun adalah belajar, kalimat-kalimat saya tadi juga adalah sebenarnya nasihat kepada diri saya, ingatan kepada diri saya. Dan kalau sahabat-sahabat kalian menganggap bahwa dongengan yang sebenarnya belum untuk diri saya ini untuk rekan-rekan, saya mengucapkan terima kasih. Kesalahan-kesalahan yang ada di dalam uraian ini seluruhnya adalah dari saya. Kalau kebenaran-kebenaran ini asalnya dari Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insya Allah. Matur nuwun Kang Asep. Berikutnya adalah apresiasi ya. Sebetulnya ilmu yang disampaikan oleh Kang Asep pagi ini tuh tidak ada nilainya. Amal jariah semoga untuk Kang Asep sebagai bekal untuk akhirat, dan kita sama-sama patut mengamalkannya supaya nanti berbalik barokahnya kepada Kang Asep. Anda silakan Kang Ivan untuk menyerahkan apresiasi sertifikat sebagai narasumber, nanti diikuti dengan sertifikat tanah, hak guna bangunan, hak guna pakai Kang Asep. Baik, terima kasih sekali Kang Asep. Alhamdulillah materinya luar biasa, dan kami semua mendapatkan pencerahan yang luar biasa juga. Insya Allah penerapannya ya yang tadi diingatkan kita terapkan bisa dengan lebih baik, termasuk pada diri kita sendiri. Begitu ya Kang Asep ya. Insya Allah Mas Ivan. Ya, baik, salah satu bentuk terima kasihnya kami sudah menyiapkan sertifikat apresiasi dari Mitra Psikologi Indonesia. Mohon diterima. Ini dia. Mohon maaf, ini kalau tanda tangannya seperti plakat yang ada di gedung A ya. buat teman-teman yang di kampus UI pasti udah familiar dengan tanda tangan. Ketua Senat gitu loh. Terima kasih. Insya Allah manfaatnya juga akan dirasakan oleh semua yang hadir, bahkan bisa ditularkan bagi yang belum hadir melalui media sosial. Nanti kalau tadi Kang Asep mengingatkan akan di broadcast ya. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih. Diterima ya Kang Asep ya. Sama-sama saya terima nih ya. Jauh nih Kang, ke mana? Ke Tasik ya. Iya. Dekat lah, ya. Dekat ya. Apalagi sudah ada tol ya Kang Asep ya. Diharapkan kita masih berlanjut nih Kang Asep, karena ini sebetulnya hanya mukadimah aja nih pertemuan hari ini ya. Harus dibahas satu-satu itu
kolbun salimnya, kolbun apa tadi yang sakit dan Yang itu kolbun mayit. udah dibahas kalau ikutin kajian Ba'da Subuh memang tema itu sampai Iya. akhir Ramadan ya. Dengan ini ya Ya, komunitas ada beberapa pesantren komunitas anak. ya. Ya, Ada ya, beberapa Masya Allah, komunitas. Masya Allah. Berikutnya adalah apa nih? Berikutnya pengumuman ya bahwa akan ada sebentar. Oh ya, Bapak Ibu sekalian jangan lupa mengisi form absensi dan form umpan balik. Dan dalam kesempatan ini kami juga akan mengumumkan pada minggu depan akan ada webinar berikutnya yang diselenggarakan oleh MPI berjudul Home Based Education. Ada tayangankah yang mau ditayangkan teman-teman panitia? Sambil saya nah ini. Teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini pada tanggal 9 April kita sekarang ada di 31, jadi 9 hari ke depan, di hari Minggu, insya Allah, pagi hari juga, MPI akan menyelenggarakan Home Based Education Webinar yang akan dibawakan oleh Mas Fakhturi Rosidin, Sarjana Psikologi, Direktur Inspirasi Melintas Zaman, dan dimoderatori oleh Mbak Alfia Rizkila. Jadi home based education ini kalau boleh saya sampaikan singkat memang salah satu dari bagian dari ilmu parenting karena Mas Fakhturi adalah ahlinya di situ dan yang pasti adalah basicnya adalah Islami, ajaran Islam, di mana dalam home based education webinar nanti akan dibahas mengenai bagaimana membangun life skill dan meningkatkan keimanan dalam Islam dari sudut pandang psikologi melalui pembelajaran dari rumah. Jadi sebagai parent, sebagai orang tua, sebagai kakak, dari adik, orang tua dari anak, mulailah kita untuk rumah itu sebagai tempat pembelajaran. Ibu adalah madrasah untuk anaknya. Jadi menurut kami ini wajib sih dihadiri oleh para ukhti-ukhti atau akhwat atau ibu-ibu yang ingin mendalami lebih jauh apa itu home based education supaya kita bisa mencegah terjadinya tadi supaya generasi kita, anak-anak kita tidak menjadi memiliki kolbun yang rusak. Apa tadi istilahnya Kang? Aduh saya lupa. Kolbun marid. Marid, kolbun marid. Ya itu salah satu. Jadi terkait dengan materi Kang Asep. Hanya ini lebih fokus kepada membangun life skill yang intinya adalah diantaranya kurang lebih akidah, ibadah akhlak, melatih kemandirian, tanggung jawab, pemecahan masalah, melatih keahlian, dan sebagainya. Jadi ini bukan homeschooling ya, tapi sebetulnya ini lebih ke ilmu parenting, tapi disampaikan dengan baik nanti dengan apik oleh Mas Fakhturi Rosidin. Mungkin Kang Asep kenal dengan Mas Fakhturi? Kenal, di kelas itu. Kenal ya. Oh, adik kelas ya. Adik kelas saya juga dong kalau gitu Kang. Ya iya tuh. Baik, dari panitia ada yang masih belum dilaksanakan? Takutnya saya ada kelupaan. Hanya absensi aja barusan kita cek baru 26 nama untuk kepentingan SKP dibutuhkan 40 nama, jadi tolong yang hadir mengisi semua. Terima kasih. Ya, baik. Karena waktunya udah hampir jam 11 dan para ikhwan harus bersiap-siap untuk menyenangkan sholat Jumat. Ini sholat Jumat keberapa di bulan Ramadan kali ini ya. Tapi sambil kita nggak akan langsung menutup Zoom-nya supaya teman-teman yang belum mengisi absen, kedua ya, bisa tetap mengisi dan umpan baliknya. Akhirul kata saya sebagai moderator mengucapkan hatur nuhun jazakallah khairan kepada Kang Asep Khairul Ghani, psikolog, guru saya, kakak kelas saya, teman saya, sekian puluh tahun tidak ketemunya di sini. Kayaknya buat kakak kelas jadi tersinggung saya nih.
Saya mengaku bersalah tidak jadi ikut clean language, tapi nanti di sesi berikutnya Kang saya ikut. Jadi saya selaku moderator dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang di hati Bapak Ibu dan ada hal-hal teknis yang mungkin kurang berkenan juga di hati Bapak Ibu. Kita bertemu kembali di webinar Mitra Psikologi Indonesia berikutnya di bulan Ramadan. Insya Allah, kalau tidak ada halangan dan Allah memudahkan, akan ada lagi 2 topik. Ikuti terus media sosial atau IG Mitra Psikologi Indonesia @mitra_psikologi_Indonesia ya. Ada di flyer tentunya untuk akun media sosialnya Mitra Psikologi Indonesia, dan yang masih bergabung di WhatsApp Group mohon tidak keluar dari WhatsApp Group. Kalau yang belum bergabung silahkan bergabung karena kami terus memaintain alumni kami dari webinar-webinar kami untuk memberikan ilmu yang bermanfaat berikutnya, khususnya di bulan Ramadan ini adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan psikologi Islam. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah wa alirada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.